Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Di antara buktinya adalah Islam sangat menekankan bagi seluruh kaum muslimin untuk hidup berdampingan dengan tangga, dengan rukun. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita agar kita hidup bertetangga dengan rukun, tentram, dan damai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan berbuat baik kepada tetangga. Sebelum memasuki poin bahasan ini, kami akan sampaikan dua kisah yang terkait dengan masalah bertetangga. Kisah yang pertama adalah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang datang kepada beliau. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahara." Wahai Rasulullah, sungguhnya fulana rajin menunaikan salat malam. Dia pun di siang hari rajin berpuasa. Masya Allah, seorang wanita yang salihah, senantiasa bangun di malam hari, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang harinya dia beribadah puasa. Kemudian pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha." Namun lisannya senantiasa menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya sedikit pun. Dia berada dalam api neraka Jahannam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seorang ulama bernama Mula Ali Al-Qari menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hiya finnar, dia masuk dalam api neraka jahanam. Beliau berkata, wanita ini menunaikan salat malam, wanita ini berpuasa, namun salat malam dan puasa ini adalah perkara yang sunnah. Sedangkan menyakiti tetangga hukumnya adalah haram, sehingga dia masuk api neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua, semoga kisah ini dijadikan bahan renungan bagi kita dan juga bahan evaluasi bagi kita. Kisah terkait ulama besar yaitu Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri rahimahullah, beliau seorang tabi'in, ya, dari Basrah, tepatnya di Irak. Hasan Basri rahimahullah adalah seorang yang zahid, seorang yang zuhud, seorang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Basri rahimahullah memiliki tetangga. Tetangganya adalah Nasrani. Ingat, tetangganya Nasrani, non muslim, ya. Jadi rumah Hasan Basri rahimahullah tempetan dengan tangganya yang Nasrani ini. Tangga yang Nasrani memiliki kamar kecil berada di lantai 2. Kebetulan atap rumah Hasan Basri rahimahullah bersambung dengan tetangganya yang Nasrani, ya. Jadi ketika tetangganya Nasrani dia kencing, ya, rupanya saluran air kencingnya merembes, meresap, ya, ke kamar Hasan Basri rahimahullah. Dan Hasan Basri rahimahullah setiap hari memerintahkan kepada istrinya untuk mengambil bejana tersebut untuk menampung rembesan dan tetesan air kencing orang Nasrani tersebut. Hasan Basri rahimahullah, ya, berkata kepada istrinya agar istrinya tidak melapor kepada tangganya. Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan tetangga. Pada saat Hasan Basri rahimahullah sakit, ya, saat Hasan Basri rahimahullah sakit, tangga yang Nasrani menjenguknya. Kemudian ketika masuk kamar Hasan Basri, tangganya melihat ke atas, rupanya dia menjumpai ada tetesan air yang berasal dari kamar kecilnya. Kemudian orang Nasrani tersebut berkata kepada Hasan Basri, "Wahai Syekh, sudah berapa lama tetesan air berasal dari kamar kecilku mengenai kamar Anda?" Hasan Basri rahimahullah enggan untuk menjawabnya karena enggak enak. Kemudian orang Nasrani tersebut senantiasa mendesaknya, sampai Hasan Basri rahimahullah berkata dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut, "Sudah 20 tahun lamanya. Kenapa saya tidak menegur Anda? Karena Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami senantiasa memuliakan tetangga." Seketika itu pula si Nasrani dan keluarganya mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita agar kita berbuat baik pada tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan dengannya suatu apapun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar berbuat baik pada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wa dzil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, pada orang-orang miskin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya, di sini syahidnya. Wal jari dzil qurba, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tangga kita al-qurba. Ibnu Katsir mengatakan, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan al-qurba di sini adalah tetangga yang dekat. Ya. Kemudian wal jaril junub, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik pada tetangga yang jauh. Ada juga sebagian ulama, kata Imam Ibnu Katsir, menafsirkan al-jaril qurba maksudnya adalah tetangga yang memiliki ikatan kekerabatan. Sedangkan jaril junub, tetangga yang tidak memiliki ikatan kekerabatan. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa al-jaril qurba maksudnya adalah tetangga yang muslim. Sedangkan jaril junub maksudnya adalah tetangga Yahudi dan Nasrani. Intinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, baik tetangga kita adalah kerabat kita ataupun bukan. Baik tetangga kita adalah muslim ataupun tetangga kita non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga yang lain-lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sekali kepada kita agar kita berbuat baik pada tetangga. Sampai-sampai malaikat Jibril berwasiat pada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan dan hak tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Malaikat Jibril senantiasa berwasiat pada tentang tetangga. Berarti di sini penekanan sekali. Tidak hanya sekedar memerintah, tidak hanya sekedar menganjurkan, tapi malaikat Jibril senantiasa terus-menerus berwasiat pada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik pada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithu, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan bagian warisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini ada kisah seorang sahabat, itu Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu, zubihat syatun lahu. Pada suatu hari Amr bin As menyembelih seekor kambing. Kemudian Amr bin As berkata kepada budaknya,
ahdaitu li jarina al-yahud. Wahai budakku, aku akan memberi hadiah bagian dari kambing ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi. Kemudian budaknya merasa heran, sehingga budaknya berkata, ahdaita li jarina al-yahud, apakah kita memberi sebagian dari kambing ini untuk tetangga kita yang Yahudi? Apa jawaban Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Sungguhnya Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayawrithu, hatta dhanantu annahu sayawrithu, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu mendapat bagian warisan. Jadi pada mata Allah Subhanahu wa taala, generasi kita terbaik sepanjang zaman itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita agar berbuat baik kepada tetangga, meskipun tetangga kita itu adalah non muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar memperhatikan pada tetangga kita, memberikan suatu makanan kepada tetangga kita, bersedekah kepada tetangga kita. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan kenyang sementara tetangga kita dalam keadaan kelaparan. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan, apabila engkau masak daging yang berkuah, faksir ma'aha, perbanyak kuahnya, ya. Wa ta'ahad jiranak, perhatikan tetanggamu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita mungkin begitu perhatian sekali kepada tetangga kita pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan kita masak kolak, ya. Kemudian tetangga kita kolak, gitu. Kemudian kita buat gorengan, tetangga kita, ya, bagi gorengannya. Namun setelah Ramadan selesai, ya, sedekah pun selesai, kita pun tidak memperhatikan, ya, tetangga kita, ya. Jangan sampai tetangga kita kelaparan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ditelepon oleh seorang pendengar radio. Beliau bilang, Ustaz, ana mau menyampaikan sesuatu. Apa itu? Dia bilang, ada tetangga saya mualaf, ya, mualaf. Tadinya bisnis rental sampai kemudian utang di mana-mana sampai dia mengalami kemiskinan yang sangat drastis sekali. Dia bilang sampai-sampai, ya, ketika sahur untuk puasa sunnah, sang mualaf ini sahur untuk puasa sunnah, sahurnya cuma dengan air putih saja. Ketika buka, ya, dengan satu bungkus mie instan, itu pun dibagi 3
dia, istrinya, dan anaknya. Satu mie instan dibagi 3. Harinya pendengar tersebut dia mengajak saya untuk ketemu. Bilang ya sudah, kita ketemu gitu. Kita ketemu di Masjid Salman Al-Farisi, ngobrol. Memang kenyataannya demikian. Dia hidup di sebuah lingkungan, namun tidak terperhatikan oleh kanan dan kirinya. Sementara dia mau untuk minta bantuan kepada tangga-tangga yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Karena indikasi baik atau tidaknya keimanan seorang hamba adalah bagaimana dia bermuamalah dengan tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu." Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidaklah beriman. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar sabda beliau ini sangat antusias sekali, sangat memperhatikan sekali, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, minta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Qil, man ya Rasulullah? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapakah yang dikatakan tidak beriman wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Menyakiti tetangga itu ada 2 hal. Yang pertama, bil aqwal, dengan ucapan. Menggibah tetangga, ini bagian dari menyakiti tetangga. Kemudian berdusta pada tetangga, mencaci maki tetangga. Dan beliau rahimahullah juga menyebutkan, seandainya kita memutar radio dengan suara keras, meskipun yang diputar di audio tersebut adalah suara murotal, ketika mengganggu tetangga, itu bagian dari menyakiti tetangga. Setel murotal itu kencang sekali, volumenya full gitu, full volumenya gitu. Tapi ada tetangga kita yang sedang sakit itu bagian dari menyakiti tetangga, sehingga tetangga kita nggak bisa tidur gitu. Ini kan untuk ruqyah, biar jinnya kabur dari rumah saya gitu. Tapi kan kasihan tetangga dia nggak bisa tidur gitu. Kemudian yang kedua, bil af'al, dengan perbuatan. Banyak dengan perbuatan. Di antaranya kata beliau rahimahullah, membuang sampah depan rumah tetangga. Asik aja. Bawa sampah taruh depan rumah tetangga. Atau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan rumah kita memiliki tempat sampah, kita taruh tempat sampah itu di pojokan, tempat sampah tersebut berisi pempes. Wah, ini yang sering bermasalah nih kalau kontrakan Soalnya anak kontrak juga gitu. Jadi tangga menaruh tempat sampah pas perbatasan rumah kita dengan tangga kita, tempat sampah tersebut berisi pempes. Kebetulan jendela kita di samping rumah tangga, sehingga ketika kita buka jendela bau aroma pempes. Ini termasuk bagian menyakiti tetangga. Tidak diperbolehkan.
Contoh lagi adalah memarkir kendaraan. Parkir kendaraan di sembarang tempat. Ya. Tadi kita memarkir mobil depan rumah kita sehingga mempersempit ruang tetangga kita. Ini termasuk bagian dari menyakiti tetangga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik pada tetangga kita dan kita senantiasa memperhatikan tetangga kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari api neraka jahanam. Wassallallahu ala nabiyyina wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.